Isa atau Yesus ini kalau dia dari perspektif sesama Hmm. ini, di Islam itu dia udah bisa bikin keajaiban dari waktu masih baik. Iya, itu nggak ada di Alkitab. Tidak ada di Nabi Isa Alkitab ya. itu pada saat akil balik dia mengubah air menjadi anggur. Itu Mm-mm. keajaiban pertama yang tercatat. Yang tercatat ya. Jadi kalau ditanya nih anak-anak kecilnya, hebatan mana? Hebatan yang di situ. Oke. Anak kecilnya. Jadi kalau istilahnya lu pengen beriman sama Isa, Mm-mm. gitu, lewat cara seperti itu, Ya, di sah, mana di dalam sah Islam? nggak? Sah nggak nih? Ya, jawaban singkatnya sah. 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 Ini ada sebuah video menarik yang saya temukan dalam podcastnya Bang Denny Sumargo. Ada pembicaraan yang menarik saya lihat di dalamnya, lalu saya tertarik untuk mengulasnya ditinjau dari beberapa hal. Nah, di dalamnya mereka terlihat sedang membicarakan antara Yesus dan Isa. Ketika Denny Sumargo membicarakan mukjizat membuat burung yang dilakukan oleh Nabi Isa ketika masa kanak-kanaknya, yang lantas disambung oleh Felix Xiao dengan mengatakan itu tidak ada di Alkitab. Maka saya anggap berarti Felix Xiao yang dimaksud Felix Xiao adalah Yesus. Oke. Nah, teman-teman Kristen, ada beberapa hal atau ada 3 hal yang ingin saya tanggapi terkait pembicaraan mereka ini. Yang pertama, tentang mukjizat yang dilakukan oleh Isa atau kita anggap Yesus ya, yang tidak ada di Alkitab. Ini bukan perkara mana lebih hebat. Ketika tadi Denny Sumargo melihatnya dari sisi itu ya, artinya percaya kepada Isa itu karena Isa itu lebih hebat sebab dari masa kecilnya dia sudah melakukan mukjizat. Nah, bagi kita orang Kristen ini bukan perkara mana lebih hebat, tetapi jauh lebih sederhana dari itu, yaitu tentang peristiwa. Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus itu tercatat di Alkitab, dan semua itu adalah peristiwa. Artinya, kalau tidak tercatat di Alkitab, berarti bagi kita orang Kristen itu bukan peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Sederhana saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Denny Sumargo tadi ada menyinggung mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus adalah mengubah air menjadi anggur dalam perjamuan kawin di Kana. Dan itu betul. Nah, justru di situ menariknya bahwa umumnya orang Kristen mengetahui bahwa itu adalah mukjizat pertama Yesus. Nah, kalau itu merupakan mukjizat pertama Yesus, berarti sebelum itu Yesus belum pernah melakukan mukjizat sama sekali. Artinya apa? Artinya ya tidak ada mukjizat pada masa kanak-kanak Yesus. Sesederhana itu juga. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, menciptakan burung dari tanah. Berarti apa? Penciptaan makhluk hidup. Di dalam perspektif iman Kristen dan di dalam Alkitab, penciptaan alam semesta dan makhluk hidup itu sudah selesai pada awal mula penciptaan. Sedangkan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, baik menyembuhkan orang buta, membangkitkan orang mati, termasuk melipat gandakan roti dan ikan, itu tidak lagi masuk kategori penciptaan alam semesta dan makhluk hidup. Tidak lagi melanjutkan penciptaan kembali yang sudah finish dia lakukan di awal mula penciptaan. Nah, jadi atas dasar itu, maka Alkitab yang kita pegang itu memberikan informasi yang cukup akurat. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita pengetahuan lewat Alkitab bahwa di dalam perjanjian baru, di dalam keempat Injil, di dalam keempat kitab Injil, tidak ada lagi penciptaan episode kedua. Karena penciptaan alam semesta dan makhluk hidup
itu sudah selesai pada awal mula penciptaan. Nah, jadi atas dasar itu, maka sebagai seorang Kristen, tidak ada istilah mempercayai apa yang tertulis tentang Yesus di luar Alkitab, karena bagi kita itu bukan peristiwa dan itu bukan kebenaran.